Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Alvenatun, salah satu mahasiswi Politeknik Kesehatan Mataram Prodi D3 Keperawatan Bima. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Teori hierarki yang disampaikan oleh Abraham Maslow bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang salah satu di antaranya ialah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Rasa aman didefinisikan oleh Maslow dalam Porter and Perry 2006 sebagai suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dalam keadaan lingkungan yang mereka tempati. Bagi penderita SLE atau Systemic Lupus Erythematosus, bahwa kebutuhan akan rasa aman dan nyaman sangat sulit terpenuhi karena berdasarkan gejalanya, penderita akan mengalami gangguan rasa aman dan nyaman, yaitu nyeri. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. SLE atau Systemic Lupus Erythematosus biasa dikenal dengan sebutan lupus, merupakan penyakit autoimun. Kondisi saat sistem tubuh seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan substansi asing dengan sel jaringan lain. Kondisi ini membuat sistem imun menyerang sel, jaringan, dan juga organ tubuh. SLE atau Systemic Lupus Erythematosus memiliki gejala yang beragam, mulai dari ruam merah, pipi bercak kemerahan, demam, mual dan muntah, keletihan, dan juga penurunan berat badan. Sehingga akibat gejala-gejala yang muncul pada fisik maupun fisiologi tubuh penderita lupus menyebabkan pasien mengalami gangguan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas tiap harinya. Sekarang kita masuk pada asuhan keperawatan SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Pada tahap pertama yaitu pengkajian. Pada pengkajian didapatkan identitas pasien sebagai berikut: nama Nyonya X, alamat BTN Santi, dan dengan diagnosa medis SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Selanjutnya, pasien datang ke rumah sakit dengan mengeluh nyeri pada sendi serta kekakuan kaki dan tangan. Saat beraktivitas, pasien merasa mudah lelah, pasien merasa demam, pipi dan leher memerah, serta nyeri pada bagian yang memerah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan data-data sebagai berikut: suhu 38,5 derajat Celcius, tekanan darah 110/80 mm air raksa, respirasi rate 20 kali per menit, dan nadi 90 kali per menit. Tahap yang kedua ialah menganalisa data untuk mendapatkan hasil diagnosa keperawatan. Dalam analisa data, yang kita butuhkan ialah data subjektif dan juga data objektif. Data subjektif yang berasal dari pasien atau keluarga pasien, dan data objektif yang berasal dari hasil observasi perawat itu sendiri. Data subjektif yang kita dapatkan, pertama, pasien menyatakan nyeri pada sendi, kemudian pasien menyatakan bagian pipi dan leher mengalami kemerahan. Data hasil observasi perawat, yang pertama, pasien terlihat menahan nyeri. Dengan PKRSI, penyebab dari nyeri ialah inflamasi atau peradangan sendi. Kualitasnya seperti tertekan-tekan, kemudian bagiannya ialah nyeri pada sendi dan bagian yang memerah. Dengan skala 6 dan juga timingnya pada saat pasien melakukan aktivitas atau bergerak. Sehingga kita dapatkan penyebabnya adalah agens-agens pencedera dengan masalah nyeri kronis. Untuk analisa data yang kedua, data subjektif didapatkan pasien mengatakan demam sudah 3 hari. Kemudian kita dapatkan hasil observasi perawat, yaitu kulit pasien terlihat kemerahan dengan kulit rasa hangat, suhu 38,5 derajat Celcius. Sehingga penyebabnya ialah proses penyakit atau infeksi dengan masalah
hipertermi. Untuk analisa data yang ketiga, didapatkan pasien mengatakan mudah lelah ketika beraktivitas, dan pasien tidak kuat melakukan aktivitas yang berat. Data objektif yang pertama, pasien tampak menahan nyeri, dan pasien tampak merasa lelah. Dari analisa data tersebut, disimpulkan bahwa penyebabnya ialah kondisi fisiologi penyakit kronis dan masalahnya adalah keletihan. Dari beberapa analisa yang telah kita lakukan, didapatkan diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan agens-agens pencedera. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan penyakit infeksi. Dan yang ketiga, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis penyakit kronis. Adapun rencana keperawatan yang akan dilanjutkan dengan implementasi pada diagnosa keperawatan yang pertama mengenai nyeri adalah: pertama, membantu pasien mengidentifikasi tingkat nyeri yang logis dan berterima. Yang kedua, memberikan obat sebelum aktivitas untuk meningkatkan partisipasi tetapi evaluasi bahaya sedasi. Yang ketiga, menawarkan tindakan meredakan nyeri untuk membantu pengobatan nyeri, misalnya umpan balik biologis. Adapun rencana keperawatan yang akan dilanjutkan dengan implementasi pada diagnosa keperawatan yang kedua tentang hipertermi adalah: yang pertama, melepaskan pakaian yang berlebihan dan tutupi pasien dengan selimut saja. Yang kedua, memberikan obat antipiretik jika perlu. Yang ketiga, menganjurkan asupan cairan oral sedikitnya 2 liter sehari dengan tambahan cairan selama aktivitas yang berlebihan atau aktivitas sedang dalam cuaca panas. Adapun rencana keperawatan yang ketiga yang akan dilanjutkan dengan implementasi pada diagnosa keperawatan yang ketiga mengenai keletihan adalah: yang pertama, merencanakan aktivitas yang mengurangi keletihan dengan pasien dan keluarga. Yang kedua, membatasi jumlah dan gangguan pengunjung jika perlu. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara untuk meningkatkan asupan makanan yang berenergi. Sekarang tahap evaluasi. Di sini perawat menggunakan teknik SOAP dengan S merupakan subjek, O merupakan objektif, A merupakan assessment, dan P merupakan planning. Pada diagnosa keperawatan yang pertama, didapatkan hasil nyeri berkurang dengan skala 4, ruam pada pipi memerah berkurang. Sehingga, lanjutkan intervensi karena masalah teratasi baru sebagian. Pada diagnosa keperawatan yang kedua, didapatkan hasil demam menurun dengan suhu normal 36,5 derajat Celcius, masalah teratasi dan hentikan intervensi. Pada diagnosa keperawatan yang ketiga, keletihan sudah tidak dirasakan oleh pasien dan masalah teratasi hingga harus menghentikan intervensi. Kesimpulan kita pada video kali ini adalah: lupus merupakan suatu penyakit inflamasi autoimun pada jaringan penyembuhan yang dapat mencakup ruang kulit, nyeri sendi, dan keletihan. Peran perawat dalam menangani penyakit ini adalah bagaimana perawat dapat berespon terhadap perilaku pasien dalam memenuhi kebutuhan pasien dengan segera, berinteraksi dengan pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien secepat mungkin, dengan mengidentifikasi perilaku pasien, reaksi perawat, dan tindakan keperawatan yang dilakukan. Adapun tindakan keperawatan mandiri yang dapat dilakukan pasien adalah dengan melakukan teknik relaksasi saat nyeri muncul untuk mengurangi rasa nyeri. Berikut adalah sumber referensi yang saya kunjungi untuk pembuatan materi video ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.